Overo Double Starlit 3. Jadi ini kita kedatangan sepeda listrik baru beberapa hari kemarin. Karena saya melihat untuk di bengkel kita ini sering sekali produksi panel surya di saat siang hari, produksinya itu berlebih, kondisi baterai udah full, beban pemakaiannya kecil. Nah, produksinya ini kebuang sia-sia. Karena itu saya nyoba beli sepeda listrik untuk memanfaatkan produksi panel ngecharging sepeda listrik ini. Apalagi untuk kebutuhan bengkel ini ya seringkali tim wirawiri entah ke bank, entah beli apa-apa, kurang lebih jarak tempuh setiap harinya sebenarnya hanya di 5 km. Karena kita hanya memanfaatkan produksi panel surya dengan jarak tempuh yang relatif pendek, maka dari itu saya putuskan untuk beli ini ya, sepeda listrik Overo Starlit 3. Tapi ada beberapa faktor problem ya. Karena di lokasi kita ini lokasi pegunungan. Banyak banget turunan, tanjakan, ya seperti itulah lokasi pegunungan. Sayang sekali untuk power torsi sepeda ini kurang mumpuni kita aplikasikan di medan pegunungan. Karena ini speknya hanya kecil. Untuk baterai ini polimer 48 volt 24 Ah di 1 kWh. Sedangkan untuk motor penggeraknya pun 1000 watt saja. Dan modul controller pun dia juga cuma 35 ampere di limit di sistem controller. Nah itu kan torsi daya maksimum hanya 1000 watt, nggak mampu untuk melibas kondisi lokasi di tempat kita ini. Karena saya sendiri pun juga nggak begitu paham terkait otomotif. Jadi saya lebih fokus nanti akan nge-review sistem kelistrikan, sistem mesin dari Starlit 3. Untuk referensi teman-teman semuanya yang di lokasi pegunungan, seperti apa perform dari sepeda listrik ini, apakah worth it atau enggak. Karena melihat dari segi harga pun kemarin kita dapat di Jogja ya, itu 9.600.000 sepeda listrik. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Untuk pelek sendiri depan belakang ini menggunakan ring 10 ya. Sudah cakram untuk pengeremannya pun. Serta untuk tampilan saya senangnya mungil, kecil, pendek. Jadi untuk pemakaian jarak-jarak pendek pun nyaman. Untuk lokasi-lokasi sempit pun juga nyaman. Nah, untuk sistem pengecasannya pun, nah, ya, untuk charging sudah include bawaan. Ini chargingnya juga kecil banget karena kondisi baterai juga kecil. Kalau baterainya ini bawaan hanya 1 bank baterai. Kalau ditambahkan juga bisa. Untuk charging sendiri ini kapasitas charging hanya di 3 ampere sistem 48 volt. Atau konsumsi arus AC-nya dari grid PLN hanya di 160 watt sana. Jadi kalau kapasitas baterai 1 kWh dari 0 sampai full 100% kurang lebih butuh waktu ya di angka 8 jam pengecasan. Dan untuk speednya pun ini ada 3 mode ya. Speed pertama dia kecepatan hanya di 35 km per jam, speed kedua hanya di 45 km per jam, dan speed ketiga maksimum di 55 km per jam. Nanti kita akan coba seperti apa untuk lokasi daerah pegunungan di tempat kita ini. Dan kedepannya kita akan lihat mesinnya seperti apa saja yang perlu kita modif untuk menghasilkan torsi maupun power yang lebih optimal untuk medan pegunungan. Ayo langsung aja kita coba jalan di medan pegunungan, khususnya daerah Samigaluh. Jadi kita mau ke arah nih ya, Tumpeng Ayu, Tumpeng Menureh. Jadi naik. Nih kita lihat dulu untuk fitur-fiturnya.
Jadi fitur sebenarnya cukup bagus ya. Nah ini kilesnya. Jadi ini sudah seperti sepeda motor pada umumnya ya. Ini ada ini lampu, dan ini kanan kiri sennya. Nah, ini hazardnya. Ini lampunya. Ini jarak jauh, ini jarak dekat, ini jarak jauhnya. Nah, sini. Terus ini speed, pengaturan speed. Nah. Pencet rem dulu baru ready ya. Ini untuk kondisi baterai ini masih full ya. Kemarin habis kita tes 93%. Kita persiapan dulu untuk jalan-jalan di lokasi pegunungan Samigaluh arah Tumpeng Menoreh. Apakah kuat untuk sepeda listrik ini? Yuk. Oke. Nah, ini ya, kita start nih pakai mode 1. Kita coba. Mode 1 aja. Gas mentok ini. Speed 1 20 km. Gaspol. Aduh. 20 sama. Tambah speed. Speed 2. 34, tambah lagi. Nih ya, mentok. 34. Mantap ini. Mode 1. 7 km. Ini pol nih gas. Tanjakan masih tinggi. Nah. Tanjakan letter S ini. Kita bantu kaki. Nah. Mentok. Ini mentok ya ini. Cuma 8 km per jam. Ya, hampir nggak kuat tadi, apalagi kalau boncengan. Belas nggak kuat. Weh.
Ini letter S ya. Kita coba gaspol. Gaspol. Masih 13, lumayan. Mode 1. Tak mampu. Tanjakan lagi itu teman-teman. Kuat gak? Gas. Aduh. 11, 10, 8, 7, kurang sedikit lagi. Oke, kita istirahat di sini saja. Cukup senam jantung ini ternyata pakai sepeda ini. Wih, lumayan nih, kurang lebih 50 derajat ini. Jadi kita tadi baru nggak ada 1 kilometer ya, tanjakan arah Tumpeng Menoreh maupun Tumpeng Ayu. Ini kita nyoba ini ya, Overo Lit 3 ternyata nggak mampu untuk daerah pegunungan Samigaluh. Nggak mampu ini. Jadi tadi kalau pas datar enak, bisa tembus 40 km, 50 km, tapi nanjak sedikit pun sudah nggak ada tenaganya. Kita tadi juga hampir nggak kuat ya ngelibas ini, tanjakan arah Tumpeng Menoreh. Nah ini mungkin ada saran untuk teman-teman semuanya agar kita bisa ngelibas untuk lokasi pegunungan. Entah harus ganti baterai atau ganti controller. Nanti kita akan coba kulik-kulik lebih dalam lagi terkait sistem controller, sistem BLCD, dan baterainya. Mantap, tetap simak channel YouTube Aspro Jogja.